hari ini kedatangan salah satu putri kampus Indonesia tahun 2020. Ada Karya Senpa. Oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut, jangan lupa subscribe, comment, like, share ke semua sosial media kamu, dan jangan lupa juga follow Instagram di sini ya. Oke, karena udah ada kayak Senpa di sini, jadi kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih. Udah ada nih terpampang putri kampus gitu kan. Tapi selain putri kampus ternyata ada beberapa juga yang pernah diikuti. Jadi boleh dong share gitu gimana sih ceritanya bisa sampai jadi putri kampus, dan kalau nggak salah jadi foundernya Putra Putri Literasi Indonesia ya. Tuh, jadi cerita pertamanya, waktu itu aku kuliah di Solo. Terus waktu itu ada kompetisi di kampus Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surakarta, aku kan kuliah di Poltekkes. Nah waktu itu niatnya sih nggak mau ikut, tapi tiap kelas itu wajib punya perwakilan satu orang. Akhirnya teman-teman kelas itu voting, ternyata voting terbanyak milih aku buat maju mewakili kelas. Ternyata waktu maju mewakili kelas itu pertama kompetisi di jurusan dulu nih, jurusan keperawatan dulu. Ternyata menang nih mewakili jurusan keperawatan. Tapi waktu itu karena skornya sama, ada 2 orang, satu lagi teman aku skornya sama juga. Nah yang dimajuin itu teman aku yang satu lagi ini. Aku waktu itu nggak dipilih, jadi nggak terpilih karena waktu itu mau voting lagi. Waktu itu votingnya tuh sama anak-anak dari pengurus hariannya BPH-nya jurusan. Terus akhirnya karena aku rasa sih waktu itu kayak nanggung banget ya udah kompetisi ikut di jurusan, padahal skornya sama nih tapi aku nggak maju. Akhirnya aku maju mandiri. Jadi waktu itu dari 10 jurusan di Poltekkes, nah waktu itu perwakilannya cowoknya ada 10, cowoknya jadi 11 karena aku maju mandiri. Ternyata waktu maju mandiri ini, aku malah jadi juaranya di kampus waktu itu. Memang itu udah ada mitosnya sih, katanya maju mandiri itu bakal menang. Terus akhirnya waktu jadi putri Poltekkes Kemenkes Surakarta, waktu itu kalau nggak salah tahun 2019. Akhirnya dari situ tertarik nih ke kompetisi pageant lagi, hitungannya ini kompetisi pageant. Terus waktu itu ada surat dapat dari Duta Pelajar Indonesia yang buat sih pihak swasta juga. Ada satu yayasan, dia berdiri di Sulawesi. Akhirnya aku ikutan karena waktu umur masih 17 tahun. Nah kebetulan untuk ikut kompetisi itu maksimal umurnya usianya 17 tahun. Terus terbang ke Sulawesi, kompetisi di sana, dapat juara 3 di sana. Terus pulang lagi nih ke Solo, ke Jawa Tengah lagi. Akhirnya dari situ dosen-dosen mulai support, karena bisa dibilang di kampus itu belum pernah ada mahasiswanya yang ikut fokus kompetisi pageant. Ini jadi salah satu hal yang sebenarnya ngedorong juga karena nama kampus kan, karena setiap kita kompetisi di mana selalu bawa nama kampus. Akhirnya dari pihak kampus itu Bapak Ibu dari Direktorat minta silakan kamu ikut yang kompetisi lain dari kami, akan kami bantu pembiayaan dana dan sebagainya. Akhirnya aku ikutan Putra Putri Kampus Indonesia. Waktu itu sih sebenarnya agak labil karena mau milih Putra Putri Kampus Indonesia atau mau pilih Putra Putri Batik ya, karena waktu itu ada Putra Putri Batik juga. Tapi kayaknya kalau nerusin dari visi misi goals dari awal itu kompetisi PJ itu di kampus, memang yang cocoknya Putra Putri Kampus Indonesia. Terus akhirnya kompetisi di Putra Putri Kampus Indonesia dapat juara 1. Akhirnya dari situ rehat dulu sebentar dari pageant, lebih fokus ke lomba akademik kayak debat, terus tentang sains dan lain sebagainya, tentang jurusan keperawatan. Karena udah sempat ninggalin beberapa mata kuliah ya, tapi lebih ke akhirnya jadi jarang masuk kuliah. Akhirnya yaudah fokus ke akademik dulu biar gak ketinggalan juga. Dari situ diminta sama dosen untuk mewakilin kampus ke pemilihan mahasiswa berprestasi Kemenkes RI waktu tahun 2020 juga ya. 2020 waktu zaman-zamannya Covid pokoknya. Dari situ awalnya nggak pede karena lihat teman-teman saingan lain tuh mereka yang udah punya penelitian, bikin produk, bahkan bikin alat untuk kesehatan dan sebagainya. Aku yang sebenarnya basicnya pageant, waktu minta untuk mewakili kampus ikut kompetisi awal pres tuh kayaknya agak shock gitu. Tapi ternyata emang kampus all out juga sih mendukungnya, bahkan dari segi biaya, terus untuk dosen-dosen yang support dari bikin karya ilmiah dan seterusnya.
akhirnya dari sekian banyak 38 kalau nggak salah Poltekkes di Indonesia, aku masuk 10 besarnya. Terus dari situ bersaing lagi ke Jakarta, dan aku ada di urutan kelima, jadi aku masuk 5 besar untuk di Mawapres RI. Dari situ kayaknya rasanya kalau untuk kompetisi pageant udah cukup sih waktu itu, karena memang kalau misalkan mau nerusin, kepikirannya malah aku yang buat gitu. Akhirnya aku sama teman-teman dari putra-putri kampus Indonesia, kita tuh berpikir apa kita buat satu yayasan ya, dari situ kita buat juga kompetisi pageant, tapi yang konsepnya itu beda dari pageant-pageant lainnya. Nah, akhirnya kita bentuk putra-putri literasi Indonesia karena mengangkat waktu itu, bisa dibilang waktu COVID itu kan pembentukannya waktu zaman-zaman COVID itu. Berita tuh simpang siur banget, orang-orang nggak mau banget percaya hoax, terus kayaknya mereka tuh buat literasi tuh tabu banget gitu buat orang-orang. Baca bentar, ih ini ada gini nih, panik gitu kan, mentah-mentah aja, terus share grup WhatsApp semua kayak gitu kan. Akhirnya dari situ kita lihat kalau ternyata emang minat literasi, terus tingkat literasi di Indonesia tuh benar-benar jauh banget, kurang banget, walaupun sebenarnya fasilitasnya bisa dibilang udah memadai, apalagi untuk di kota. Nah, akhirnya kita buatlah Putra-Putri Literasi Indonesia. Sebenarnya tujuannya buat cari ambasador aja, buat cari role model, influencer yang nantinya bisa nge-share nih ke orang-orang nih kalau literasi itu penting, literasi itu kayak gini dan sebagainya. Orang-orang tuh artinya literasi itu cuma baca aja, padahal kan nggak cuma membaca aja. Jadi akhirnya dari situ aku sama teman-teman fokus untuk handle Putra-Putri Literasi Indonesia sebagai founder. Sekarang udah berjalan 3 tahun berarti, udah ada 3 kali pemilu. Banyak ya ternyata yang udah diikutin. Terus pastinya dari apalagi Poltekkes kan banyak kesehatan, dari kesehatan ini terus tiba-tiba pengen ke dunia pageant dan sekarang jadi founder itu pasti ada hal-hal yang dikebelakangin, pasti ada juga kayak nggak percaya diri harus kayak gimana. Nah, start bisa memulai itu semua tuh kayak gimana sampai akhirnya bisa sampai di titik ini. Awalnya itu pokoknya starting point-nya tuh waktu kuliah di semester 2. Waktu itu aku punya satu role model, kakak tingkat, namanya Mbak Sari. Oke, nanti kita contohin ya. Kita lihat siapa. Role model aku ini tuh, dia tuh bener-bener kerennya, maksudnya gini, di kampus akademik dia nggak ketinggalan, IPK-nya selalu bagus gitu. Bahkan di atas yang lain gitu, emang dia salah satu angkatannya tuh IPK-nya paling tinggi. Tapi dia tuh kalau ikutan lomba juga selalu menang, kayak kok bisa ya bagi waktunya, kok bisa ya ini IP-nya. Terus ada lagi waktu semester 2 itu mulailah aku dengar tentang Mawapres. Di situ sebenarnya starting point-nya aku mulai coba ikut kompetisi karena persyaratan mau ikut Mawapres ini minimal harus punya 10 penghargaan minimalnya di tingkat provinsi. Jadi kalau kita ada penghargaan di kampus itu nggak dihitung, memang harus minimal tuh standarnya provinsi dan nasional dan harus ada 10. Akhirnya kan aku mikir, wah aku mau ikut Mawapres nih, tapi kalau mau ikut Mawapres berarti harus lomba-lomba dulu minimal punya 10 sertifikat lah gitu. Dari situ ikut kompetisi-kompetisi itu. Emang awalnya agak ragu karena jangankan diri sendiri ya, kita kan dapat pressure juga dari orang lain. Teman-teman tuh kadang sampai ada yang bilang, ngapain sih lomba-lomba, karena juga kuliah, selesai kuliah nggak kepake. Terus beberapa dosen walaupun banyak yang support, banyak juga yang nggak ngedukung, kayak mending kamu fokus aja ikutan kadar kritis, mending kamu ke fokus ini dan sebagainya. Bahkan dari orang tua juga kadang bilang gini, kepake nggak sih nanti kamu itu udah lulus kuliah dan sebagainya. Tapi kalau buat aku sih waktu ikutan semua kompetisi emang awalnya targetnya ngajar Mawapres itu, dan ternyata memang membuahkan hasil yang bahkan luar ekspektasi aku nggak expect awalnya bakal jadi 5 besar dari seluruh Indonesia gitu. Ternyata dapat tuh. Terus sisi lainnya punya teman dari berbagai daerah, bisa dibilang kayak punya teman dari Papua sampai ke Aceh ada. Walaupun kita sampai sekarang cuma bisa ya meet up-nya lewat media sosial aja paling kayak gitu. Jadi teman-teman punya relasi, terus punya pengalaman. Kalau nggak ikut kompetisi pageant apalagi nggak mungkin sekarang jadi founder. Itu sih yang pentingnya sih. Terus ada someone spesial juga yang selalu bilang, gak usah dengerin apa kata orang lain, mereka nggak tahu kamu lebih tahu kamu sendiri.
Benar, itu emang harus ya udah gitu dilupain aja Iya, gitu benar. namanya. Jadi ingat-ingat aja yang memang mendukung kita kan. Goalsnya kita apa? Nah terus nih pasti ada ini ya zona nyaman itu sebenarnya sih kita bisa keluar gitu dari zona nyaman yang tadinya apa tiba-tiba pindah gimana sih cara kita keluar dari zona nyaman sampai akhirnya bisa membuahkan hasil yang emang benar-benar di luar ekspektasi gitu. Kalau Cara- banyak nih yang mikir aku males mau mulai ini tapi kan pengen gitu gimana sih cara ini. Kalau aku pribadi sih gimana keluar dari zona nyaman sebenarnya ya keluar aja gitu. Kalau dibilang keluarnya gimana caranya, kalau punya satu goals aja, kita punya satu goals, terus kita punya strategi buat dapetin ini mau gimana sih. Kayak tadi aku mau tukang wapres, terus tahu nih persyaratannya ternyata harus punya 10 sertifikat kompetisi minimal levelnya provinsi. Berarti kan mau nggak mau ya harus ikutan kompetisi dong. Terus akhirnya waktu aku ikut kompetisi ini debat waktu itu pertama kalinya ikut debat. Terus wah gila nih saingannya, orang-orangnya udah kayaknya itu isi kepalanya udah keren banget gitu. Sempet ke pressure kayak ya udah emang akan menang gitu kan. Tapi waktu itu karena debat satu tim sama teman-teman yang lain emang penting juga support dari orang lain. Selain support dari orang lain, aku juga lebih ke biar kita bisa keluar dari zona nyaman. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dipikirin. Goals kita yang buat kita benar-benar penting banget. Terus kalau menurut aku yang kedua, kita bisa ngatur waktu, apalagi anak kuliah kan harus kuliah, harus ikut kompetisi, terus harus ikut organisasi lagi buat ikut organisasi. Terus yang ketiga, masalah finansial, kita harus pintar ngatur uang juga sih, karena kan kompetisi yang nggak semuanya gratis gitu. Yang keempat, harus pintar ngomong. Kenapa harus pintar ngomong? Buat keluar dari zona nyaman itu karena kita butuh orang lain tanpa kita sadari. Jadi kalau misalkan kita keluar dari zona nyaman, bukan keluar sih, lebih ke membentuk zona nyaman yang baru. Emang awalnya nggak enak, kayak lu capek banget pulang kampus harus latihan sama dosen, pulang kampus harus ini itu. Tapi pada akhirnya kalau mindset kita kayak ini hal yang gue suka nih, ini yang aku suka, ntar juga jadi zona nyaman baru. Akhirnya nyaman juga di posisi itu. Jadi sih. Oke, menarik ya, dan ceritanya bisa memotivasi buat kamu-kamu yang ada di rumah ini pengen keluar dari zona nyaman, pengen nyobain hal-hal baru gitu kan. Gak usah mikirin apa kata orang lain, tapi udah maju aja, jalanin, dengerin yang memang support kamu. Nah udah kayak gitu, aku pengen deh share gitu ke teman-teman nih yang nonton. Gimana sih caranya kalau misalnya memang benar-benar pengen ke dunia pageant, cari infonya di mana, gimana gitu. Apa yang harus kita siapkan selain pastinya mental ya, mental pasti disiapin. Nah selain itu cari info dan lain-lain itu gimana? Kalau misalkan teman-teman yang nonton nih mau ikutan pageant, sebenarnya ada beberapa cara yang wajib banget buat kita tahu. Yang pertama tuh, pageant tuh dibagi dua. Ada yang diadakan oleh yayasan, kayak tadi yang bentuk literasi itu aku sama teman-teman kita bentuk satu yayasan, namanya Yayasan Hijau Indonesia. Ada juga satu lagi pageant itu yang dibentuk sama dinas pemerintahan, kayak Menjadi Jaka, terus Abang None. Jadi pasti nanti tugasnya hanya seputaran di wilayahnya aja. Menjadi Jaka kan tugas kerjanya, wilayah kerjanya cuma di Jawa Barat. Tapi kalau yang dibentuk yayasan secara nasional itu kita bisa tugas misalkan tinggal di Bandung, tapi kita bisa ngejalanin tugas ke Sulawesi, atau tugas ke Jawa Tengah dan seterusnya. Perbedaannya lagi kalau misalkan mau ikutan pageant, selain nyiapin mental ya, nyiapin skill sebenarnya yang penting. Karena kalau misalkan mau ikut pageant tuh yang di kompetisi ini pageant, bukan cuman face aja. Kalau pernah dengar brain, beauty, behavior, 3B. Ini yang perlu disiapin. Jadi kalau kamu cantik tapi kamu nggak tahu apa-apa, yang ngomong-ngomong aja nanti kan. Terus beauty-nya juga penting. Beauty itu maksudnya nggak perlu yang kamu spek idol Korea gitu, enggak sih. Yang penting kalau dipandang itu menarik, sebetulnya enak dipandang. Nggak yang kamu nggak cuci muka terus tiba-tiba keluar rumah terus ikut apa gitu kan nggak mungkin ya. Namanya juga jadi seorang role model. Terus yang terakhir itu behaviornya. Kalau behaviornya ini sebenarnya sih lebih ke bukan generalisasi kayak
rumah tuh duduknya harus kayak gini dan sebagainya, tapi lebih ke behavior yang dilihat itu kamu bisa nggak sih jadi diri kamu sendiri, itu dengan yang perlu dipikirin. Di sisi lainnya paling finansial untuk ikut lomba-lombanya kan perlu prepare kostum, make up dan selain sebagainya. Tapi kalau kita udah sempat terjun di dunia entertain, pasti udah kenal beberapa orang yang mungkin bisa jadi sponsor gitu. Itu sih lebih ke pintar-pintar milih mau ikut pageant apa yang sesuai visi kamu. Kalau misalkan mau ikut putra-putri literasi tapi ternyata nggak fokusnya ke literasi, mending nggak usah gitu. Kalau kamu suka batik, ya ikut putra-putri batik. Kalau kamu suka benar-benar pendidikan, kamu concern banget sama masalah pendidikan di Indonesia, anak-anak di Indonesia yang nggak belajar atau yang masuk sekolah dan sebagainya, ikut putra-putri pendidikan di Indonesia dan lainnya. Kayak gitu. Jadi pinter-pinter milih pageant, terus harus tahu track recordnya. Jadi kalau di Indonesia itu pageant tertingginya ada 2, Putri Indonesia sama Miss Indonesia. Itu kan yang ikut cuma cewek-cewek aja nih. Tapi kan kalau cowok-cowok mau ikut pageant juga bisa sebenarnya. Banyak juga pageant-pageant yang bisa diikutin sama teman-teman yang laki-laki. Tapi memang yang terkenal banget di Indonesia itu Putri Indonesia sama Miss Indonesia karena mereka udah lama banget lah, udah pageant tertua yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman yang cowok-cowok mau ikutan juga bisa, karena kalau yang dibentuk yayasan biasanya itu kompetisinya untuk perempuan dan untuk laki-laki, jadi nggak cuma untuk perempuan aja. Oke, berarti yang cowok-cowok juga bisa ya, siapa tahu ada yang mau kan, bukan berarti gimana-gimana, tapi kita kan jadi lebih banyak pengalaman juga, berarti contohnya kayak di genre ya sih, Iya, bener bener. kan, ada Ada cowok juga. Karena kalau teman-teman yang ikut pageant sebenarnya kalau orang-orang lihat kayaknya itu cuma buat cantik-cantikan aja. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi detail lebih dalam, mereka tuh punya visi, punya hal yang buat mereka tuh benar-benar concern banget nih. Kayak teman-teman kita genre kan yang membuat mereka concern adalah gimana kehidupan dari remaja-remaja ini menanggapi isu terkait reproduksi, terus terkait pernikahan dan sebagainya. Kalau aku di literasi, kayak tadi mengangkat dari satu masalah. Kita lihatnya waktu COVID kok orang-orang cuma lihat berita doang langsung share padahal salah. Nah, kita concern di sana nih biar orang-orang tuh punya dapat dampak positif dari apa yang kita buat gitu. Jadi lebih ke mengacu ke nimbangin advokasi, kita punya advokasi akhirnya kita share ke teman-teman lewat gitu. Oke, jadi menarik banget yang udah dibahas. Tadi siapa tahu emang ada yang minat dan tertarik juga bisa dilihat, ada yang di genre, terus ada putra putri literasi. Siapa tahu kan mau coba ini putra putri literasi, bisa jadi penerusnya, bisa jadi role model juga buat teman-teman yang lain. Ini boleh kasih tahu Instagramnya apa? Instagram pribadi juga boleh. Putra putri literasinya apalagi dikasih tahu. Instagram aku pribadi @yosefapwn, itu nama panjang yang disingkat. Terus kalau untuk Instagram Putra Putri Literasinya ada di @officialppliterasi Indo. Nah, kebetulan sekarang sedikit promosi ya. Boleh. Kita Putra Putri Literasi Indonesia lagi ngadain pemilihan tahun ketiga. Nah, jadi sekarang udah masuk batch 2. Terus pendaftaran terakhir di tanggal 20 Desember. Tapi kalau misalkan mau benar-benar minat ikut tapi pendaftaran udah lewat, siapa tahu bisa DM aja tuh Instagramnya, calling gitu, kalau aku mau ikut dong, boleh dong, walaupun udah lewat tanggalnya nih misalkan dan lain sebagainya. Ntar mau sharing boleh ke Instagram aku, atau yang pengen join Putra Putri Literasi langsung ke Instagramnya Official Putra Literasi. Ya, jadi kasih jalan tikus nih, udah gampang gitu kan, tinggal kiranya siap mental, siap semuanya gitu, maksudnya fisik juga sehat gitu kan, semua udah bisa ngatur waktunya, pengen ikutan, pengen coba hal baru, ayo ikutin aja gitu. Oke, udah kerasa ya, ternyata udah hampir 20 menit kita ngobrol, udah banyak hal-hal juga yang bisa kita dapetin. Kayak saya juga yang tadinya anak kesehatan ternyata bisa ikut pageant gitu kan, siapa tahu kamu anak teknik atau anak apapun itu bisa ikut pageant, bisa jadi jadi sampingan dan banyak callingan juga dari luar, banyak relasi buat motivasi kamu juga. Ayo semangat, kita harus membuat Indonesia lebih baik lagi gitu kan, apalagi harus banyak literasi, nggak cuma baca aja tapi emang benar-benar harus diolah lagi nih apa informasi yang masuk, jadi bisa share juga ke teman-teman di luar sana.
yang baik-baiknya, hal positif-positifnya seperti apa. Oke, sudah. Terima kasih kayak saya sudah mau hadir di sini, mau juga share ya, ke teman-teman buat kamu yang nonton, didengerin, disimak. Ayo kalau mau kita keluar dari zona nyaman, ikutin yang udah dikasih. Tadi tipsnya kan udah dikasih. Kalau gitu terima kasih banyak. Nah, sampai jumpa. See you.